Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah farmakognosi, Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI, MSI, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Zahra Kancala Melista dengan NIM 2450191227 dari Program Studi Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Biosintesis Glikosida Saponin pada pegagan dan lipid pada kelapa sawit serta pemanfaatannya secara tradisional. Baik, untuk pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi. Dalam konteks farmakognosi, dua kelompok senyawa yang menjadi fokus kajian ini, yang pertama glikosida saponin, yaitu metabolit sekunder yang terdiri dari bagian gula dan non-gula, dengan aktivitas farmakologis yang beragam seperti antiinflamasi, antitumor, dan imunomodulator. Sumber utama yang saya bahas yaitu pegagan. Yang kedua, lipid, yaitu metabolit primer yang bersifat hidrofobik dengan sumber utama tanaman kelapa sawit yang menjadikan Indonesia itu sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan biosintesis, penting untuk memahami dua kategori besar senyawa dalam tanaman. Metabolit primer adalah senyawa yang esensial dan diperlukan langsung oleh semua sel untuk bertahan hidup, seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Keberadaannya ada di hampir semua organisme dan diproduksinya secara terus-menerus selama pertumbuhan. Nah, untuk metabolit sekunder, yaitu senyawa yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, namun sangat penting untuk pertahanan tanaman, adaptasi, dan interaksi ekologis, seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan juga tanin. Senyawa ini tuh cenderung spesifik pada jenis tanaman tertentu dan diproduksi dalam kondisi tertentu. Dalam kajian ini, kelapa sawit mewakili sumber metabolit primer berupa lipid, sedangkan pegagan mewakili sumber metabolit sekunder berupa glikosida saponin triterpenoid. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel yang merangkum perbedaan utama antara keduanya yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Dari segi fungsi, metabolit primer itu berperan langsung untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel, sedangkan metabolit sekunder itu berperan dalam pertahanan dan adaptasi. Dari segi distribusi, metabolit primer itu ada di semua organisme, sementara metabolit sekunder itu bersifat spesifik pada tanaman tertentu. Nah, yang menariknya adalah jalur biosintesisnya. Metabolit sekunder itu bukan terbentuk secara mandiri, melainkan berasal dari produk antara metabolisme primer. Nah, contohnya itu asetil-CoA yang merupakan produk akhir glikolisis menjadi prekursor utama jalur terpenoid yang menghasilkan saponin pada pegagan. Jadi, metabolit primer dan sekunder itu saling terhubung erat dalam satu rangkaian metabolisme tanaman. Baik, untuk selanjutnya itu biosintesis glikosida saponin. Biosintesis glikosida saponin itu berlangsung melalui jalur terpenoid. Prosesnya itu dimulai dari asetil-CoA yang masuk ke jalur mevalonat di sitoplasma, yang kemudian menghasilkan unit isopren aktif IPP dan DMAPP. Nah, unit-unit ini tuh bergabung secara bertahap membentuk EPP berkarbon 15. Dua molekul EPP itu kemudian bergabung secara kepala ke kepala oleh enzim squalene sintase membentuk squalene dengan 30 atom karbon. Squalene itu dioksidasi menjadi 2,3 oksidosqualene. Lalu disiklisasi oleh enzim beta-amirin sintase. Tahap akhirnya itu adalah glikosilasi di mana enzim UDP glukosil transferase atau UGT itu menambahkan rantai gula aglikon, menghasilkan senyawa glikosida saponin yang bersifat amfifilik. Untuk selanjutnya, itu biosintesis lipid. Biosintesis lipid pada tanaman itu dimulai dari hasil fotosintesis berupa sukrosa. Sukrosa itu dipecah melalui glikolisis menjadi asetil-CoA di dalam plastida.
Tahap pembatas lajunya adalah karboksilasi asetil-CoA menjadi malonyl-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Yang selanjutnya, itu kompleks enzim FAS memperpanjang rantai asam lemak 2 atom karbon setiap siklusnya, sehingga terbentuknya asam palmitat C16 atau asam stearat C18. Di retikulum endoplasma, asam lemak mengalami desaturasi oleh enzim FAD2 dan FAD3. Tahap akhirnya yaitu pembentukan triasil gliserol atau TAG melalui jalur Kennedy yang kemudian dikemas dalam oil bodies di dalam sel. Baik, selanjutnya itu tanaman pegagan atau Centella asiatica L yang termasuk famili Apiaceae. Nah, tanaman ini tuh dikenal dengan berbagai nama lokal di Indonesia, contohnya itu daun kaki kuda dan antanan. Tanaman ini tuh tumbuh liar di kawasan tropis. Senyawa utamanya adalah glikosida saponin triterpenoid, yaitu asiaticosida, madecasosida, centellosida, dan lain-lain. Secara tradisional, pegagan itu telah digunakan sejak lama untuk mempercepat penyembuhan luka melalui stimulasi kolagen oleh jalur TGF-beta yang meningkatkan daya ingat dalam tradisi Ayurveda sebagai Brahmi untuk mengobati masalah kulit, serta sebagai adaptogen untuk mengatasi stres. Baik, selanjutnya, kelapa sawit atau Elais guineensis Jack, yaitu tanaman penghasil minyak nabati terbesar di dunia, dengan produktivitas 3,5 hingga 4 ton per hektar per tahun. Minyak crude palm oil atau CPO dari mesokarp itu mengandung asam palmitat 44%, asam oleat 39%, dan asam linoleat 11%. Sementara palm kernel oil dari biji didominasi oleh asam laurat. Selain asam lemak, minyak sawit merah juga itu kaya akan senyawa bioaktif karotenoid sekitar 600 ppm sebagai provitamin A, takotrienol dengan kadar vitamin E tertinggi di antara minyak nabati, yaitu sekitar 1172 ppm, serta fitosterol, koenzim Q10, dan senyawa fenolik. Kelapa sawit juga memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional. Nah, di Afrika Barat, sebagai tempat asalnya, minyak sawit merah itu digunakan sebagai obat luar untuk luka bakar dan infeksi kulit, serta suplemen untuk mencegah kekurangan vitamin A. Di Indonesia dan Asia Tenggara, minyak sawit merah itu dipercaya menjaga kesehatan mata dan imunitas. Kandungan beta-karotennya bahkan 15 kali lebih tinggi dari wortel. Bagian-bagian lain tanaman juga dimanfaatkan, contohnya itu akar sebagai diuretik, daun muda sebagai sayuran bergizi, dan getah batang untuk minuman fermentasi tradisional. Baik, sebagai penutup, ada 4 kesimpulan utama. Yang pertama, itu biosintesis glikosida saponin itu melalui jalur mevalonat dari asetil-CoA hingga terbentuknya glikosida saponin oleh enzim UGT. Yang kedua, biosintesis lipid itu dimulai dari fotosintesis melalui siklus FAS dan jalur Kennedy hingga tersimpan dalam oil bodies. Kemudian yang ketiga, pegagan itu kaya akan anti-asiaticosida dan senyawa triterpenoid lainnya yang berkhasiat sebagai penyembuh luka, peningkat kognitif, dan adaptogen. Dan yang terakhir, kelapa sawit itu sebagai sumber lipid terbesar yang memiliki minyak sawit merah yang kaya bioaktif untuk kesehatan mata, kulit, dan pencegahan defisiensi vitamin A. Dan berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan makalah. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.